Selamat berjumpa kembali anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap bersabar berada di rumah, sebab sampai saat ini COVID-19-nya masih belum hilang, dan mudah-mudahan cepat berlalu sehingga kalian bisa belajar kembali seperti sedia kala. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Mudah-mudahan di kemudian hari kalian bisa menjadi penceramah yang handal, yang membanggakan orang tua, membanggakan negara. Sebelum ke materi lebih lanjut, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pokok perhatian yang pertama untuk pendidikan karakter di sekolah itu adalah pertanyaan mengenai manajemen waktu dan prioritas. Ya, bagaimana kita itu mengatur waktu, ya, tentang pendidikan karakter. Kalau kita sudah mengajarkan sekian banyak mata pelajaran yang penting yang harus dipelajari oleh anak-anak. Misalnya kita itu harus mengajarkan mengenai IPA pada anak-anak. Itu kan big chunk, ya kan? Itu adalah suatu porsi yang besar. Lalu mengajarkan matematika, lalu masih mengajarkan mengenai ilmu sosial, ya kan? Lalu masih mengajarkan juga keagamaan, masih mengajarkan tentang kewarganegaraan dan seterusnya. Nah, kapan kita itu akan mengajarkan mengenai pendidikan karakter, ya kan? Belum lagi kita itu sedang berhadapan dengan prioritas. Jadi waktu kita itu memprioritaskan suatu pelajaran biasanya kita taruh pada waktu yang paling premium. Nah, tayangan tadi adalah contoh dari ceramah. Dengan memperhatikan contoh tersebut, dapatkah kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Yang mendengarkan biasanya melibatkan orang banyak. Jadi untuk berceramah, kita harus menguasai apa yang kita bicarakan. Penguasaannya bisa dengan membaca buku, bisa dengan meneliti, bisa dengan mengalami langsung. Misalnya kalian sudah sangat paham tentang keadaan sekolah SMK Negeri 1 Ciamis. Sudah paham di mana letak kantin. Sudah paham bagaimana keadaan masjidnya, bagaimana keadaan tamannya, bagaimana gazebo-nya. Nah, pengetahuan kita tentang sekolah bisa dijadikan bahan ceramah bagi kalian kepada orang-orang yang ingin tahu tentang keadaan SMK Negeri 1 Ciamis. Medianya bisa langsung atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Nah, tayangan tadi adalah tayangan melalui media sosial, ya, melalui YouTube yang bisa kita lihat atau sering kita lihat di handphone ataupun di laptop. Selain ceramah, ada juga yang namanya pidato. Pidato adalah pembicaraan depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tayangan berikut. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyerang
menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Nah, itu adalah bentuk pidato. Berikutnya adalah khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan kita. Rawahu Muslim. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Hanya 3 yang tidak terputus, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan yang ketiga adalah anak soleh yang berdoa baginya. Nah, itu adalah contoh khotbah. Ya. Nah, jadi berbicara di depan umum itu ada 3, yaitu ceramah, pidato, dan khotbah. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.